balik lagi sama kita di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Nah, Teh Dewi katanya narasumber kali ini muda, Teh Dewi. Muda. Kira-kira umurnya 15 tahun lah. Wow, berarti lebih muda dari kita ya? Berarti kalau gitu kita langsung panggil aja ya Teh Dewi. Boleh. Akang silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Aduh, kadek atau tidak aku? Iya, lumayan. Aduh. Gimana Sakit. kabarnya? Akang, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Waktu kali ini alhamdulillah sehat. Dan teteh-teteh berdua gimana, sehat? Alhamdulillah ada kabar sehat. Puasanya masih lancar? Insyaallah. Emang masih puasa? Masih, insyaallah. Alhamdulillah kalau masih puasa. Akang masih puasa? Kebetulan kemarin udah batal. Oh, kenapa Maghrib. tuh? Oh iya betul. Maghrib. Kemarin kita juga batal maghrib ya? Iya. Kirain nggak batal. Batal dong, Nggak kan batal, manusia alhamdulillah. sama. Boleh perkenalan dulu Akang biar yang lain juga pada tahu ini. Oh iya, siap, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan puja kita kepada Dat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kedua host Teh Dewi dan juga Teh Diana, semoga terus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin taala. ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati semua para netizen Ngopi Ramadan yang terus pastinya mendukung channel Semaknis TV, semoga Allah muliakan, amin ya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Hadirin dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Asep Muhammad Maulidin Nur Alam. Tinggal di Cipanas, Kecamatan Pacet, Desa Ciputri, Kampung Sarangge Kidul, yang kemarin terkena dampak gempa juga. Begitu mungkin untuk perkenalan, cukuplah begitu ya. Atau ada pertanyaan lagi gitu? Betul, 15 tahun Akang. 15 sama 51 nih. Bisa jadilah 51. Bisa Aduh. jadi. Untuk umur privasi kayaknya lah Iya, di iya, atas 22, di atas 21 lah. Iya. Ya. Kepala 2 berarti ya? Kepala 3 di sini. Satu atau Teh Dewi kepala mah. Enggak, Takut maksudnya dong 2. kalau kepala dua. Iya. Iya, Oh, umurnya lah. umurnya gitu. udah Umurnya. kepala 2. Iya, mungkin bisa jadi kepala 2 begitu. Mungkin perkenalan cukup segitu atau ada tambahan? Sudah ya, Teh Dewi boleh. Cukup jelas mungkin ya. Jelas. Atau kurang jelas lagi? Mau diperjelas lagi boleh. Diperjelas aktivitas mungkin ya kayak yang begitu Ya, ya. aktivitas dan hobi lah gitu. Oh, kalau hobi lebih ke penikmat alam, lebih ke mendaki gunung. Waduh. Udah mendaki gunung apa aja nih? Mendaki yang tentunya belum mendaki gunung ini, Gunung Semeru belum. Nah, terakhir sepertinya saya mau mendaki Gunung Semeru. Kalau Teh Diana mau ikut silakan. Waduh, boleh tuh. Boleh tuh. Kapan tuh Teh Dewi mau ikut? Boleh tuh. Kapan-kapan kita Kapan-kapan daki lah. bareng lah. Iya. Untuk hobi lebih ke menikmati alam begitu saja. Kalau untuk kegiatan kali ini nih, Teh Akang lagi sibuk ngapain gitu? Untuk sekarang di bulan suci Ramadan lebih ke aktivitas biasa begitu. Aktivitas di rumah seperti kalau kita punya hewan ternak, ngasih pakan hewan ternak, bantu-bantu kerjaan di rumah begitu. Soalnya untuk saat ini belum ada pekerjaan yang khusus begitu. Iya. Terus kali ini kita mau ngopi apa Teh Dewi sama Akang? Akang boleh. Ya, boleh. Kali ini kita pembahasan tentang mengenal dan mencintai Al-Quran, Kang. Oh, mengenal dan Mencintai Al-Quran. Al-Quran. Oh iya, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Inilah yang disebutkan tak kenal maka tak sayang. Judulnya juga
mengenal lalu mencintai. Kenalan dulu dong. Aduh. Kenalan dulu dong. Aduh, sebenarnya saya sudah kenal sama Teh Diana dan juga Teh Dewi. Karena apa? Karena saya juga suka nonton Ngopi Ramadan. Waduh. Di rumah suka nonton, ini acara apa nih bagus, tahu-taunya saya yang isi sekarang. Alhamdulillah berarti ya bisa ketemu langsung gitu. Berhadapan-hadapan. Ya, untuk mengenal dan lebih mencintai Al-Quran, Teh Dewi, Teh Diana, sahabat netizen Ngopi Ramadan, tentunya kita semua sudah tak asing lagi untuk berkenalan atau mengenal dan berkenalan bersama Al-Quran. Semuanya sudah tidak asing lagi di telinga umat muslim. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam-kalam ilahi, adalah perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disusun sedemikian rupa, yang disusun menjadi 30 juz, dan di dalamnya mengandung beribu-ribu manfaat, beribu-ribu kebaikan, beribu-ribu pahala bagi siapa saja yang membaca dan mengamalkannya. Begitu. Kira-kira cara mengenalnya, nah nih gimana, kan pasti ada cara-caranya ya dalam mengenal. Terus cara mengenal Al-Quran ini bagaimana gitu Kang? Untuk cara pengenalan ya saya katakan barusan, Al-Quran itu adalah susunan-susunan daripada ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Begitu. Dengan membacanya lah gitu menurutnya. Ya, bisa dikatakan dengan membaca. Tapi Kang, ada gak perbedaan antara kitab suci Al-Quran dengan kitab yang lainnya? Untuk perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, tentu saja ada perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat menonjol antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Contoh, Al-Quran dengan kitab Nahwu, dengan kitab fikih, dengan kitab tajwid, dan kitab-kitab yang lainnya. Mengapa begitu? Karena kitab Nahwu, Sorof, kitab tajwid, kitab fikih datangnya adalah dari manusia, tukilan-tukilan para alimil ulama. Untuk apa? Bertujuan untuk mempermudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempermudah untuk kita mempelajari Al-Quran tersebut. Begitu. Karena apa? Itulah perbedaannya. Kitab-kitab yang lain datangnya dari tulisan-tulisan atau tukilan-tukilan para alim ulama, adapun Al-Quran langsung turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perbedaan yang sangat signifikan menurut saya pribadi. Kalau untuk mencintai nih, menurut Akang sendiri cara untuk kita mencintai Al-Quran tuh bagaimana gitu Kang? Untuk mencintai Al-Quran menurut saya, Al-Fakir Muhammad Maulidi Nur Alam, ada beberapa tingkatan atau ada beberapa tahapan untuk mencintai Al-Quran tersebut. Iya. Yang pertama dengan cara kita membacanya, yang kedua menghafalnya, yang ketiga mengkajinya, dan yang terakhir mengamalkannya. Begitu. Landasan untuk mencintai Al-Quran paling dasar, paling sederhana adalah dengan membacanya. Begitu. Karena apa? Saya mengatakan mencintai Al-Quran itu dengan membacanya karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Abdulul ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Itulah makanya saya katakan landasan paling sederhana, landasan paling mudah untuk mencintai Al-Quran dengan cara membacanya. Begitu. Yang pertama adalah membacanya. Menurut saya, kembali lagi ke awal ya, kembali dulu ke awal sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Mencintai Al-Quran menurut saya itu adalah hal yang sangat istimewa. Istimewa, iya sangat betul. Istimewa banget Teh Dewi. Karena apa? Karena Al-Quran adalah sastra paling indah. Al-Quran adalah sastra paling mulia. Al-Quran adalah sastra paling agung yang tidak bisa di-copy paste oleh manusia. Istimewa lah gitu. Istimewa banget. Contoh, di Indonesia ini, di Jawa Barat ini, di Cianjur ini ada seseorang penulis buku yang tenar, yang sangat populer bukunya di kalangan
pemuda maupun tua. Yang misalnya si penulis tersebut mengasih judul bukunya Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Pasti tahu buku itu. pasti tahu buku Ya, itu, betul. semua orang tahu, populer buku itu di negeri kita ini. Akan tetapi buku tersebut belum tentu terkenal di negara Arab, belum tentu terkenal di Palestina, belum tentu terkenal di India, begitu. Akan tetapi keistimewaannya Al-Quran yang kita baca saat ini, Al-Quran yang kita baca di Cianjur ini, Al-Quran yang kita baca di Jawa Barat ini, Al-Quran yang kita baca di Indonesia ini, sahabat, sama dengan Al-Qurannya orang Amerika, sama dengan Al-Qurannya orang India, sama dengan Al-Qurannya orang Palestina. Begitulah istimewanya Al-Quran. Siapa yang tidak tahu lah di dunia Siapa ini, yang tidak manusia tahu yang dengan Al-Quran? iya betul betul. Khususnya umat Islam gitu. Muslim. Walaupun orang non Muslim juga sebenarnya ada yang tahu dengan Al-Quran ini. Oh iya, Al-Quran ini apa gitu. Suka ada yang kepo juga sebetulnya. Lanjut, mencintai Al-Quran itu yang tadi dengan cara kita membacanya. Bolehkah Kang kita membaca Al-Quran namun kita tidak tahu makna dan isinya daripada Al-Quran tersebut? Saya katakan boleh. Bolehkah saya membaca Al-Quran tapi saya tidak tahu surah yang saya baca ini surah keberapa, turunnya kapan dan di mana? Saya katakan boleh, sangatlah boleh. Akan tetapi dengan satu catatan, sahabat, kita harus memakai ilmu tajwid begitu. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah metode untuk kita mempermudah atau metode untuk kita membaca Al-Quran lebih baik dan benar begitu. Lebih sempurna lah. Lebih sempurna begitu, lebih kalau dikatakan lebih fleksibel gitu lah. Tertata lah. Tertata lah, terariwuh tepuguh gitu mencecara orang Jawa Barat ya. Iya betul. Adakah hukum-hukum yang terkait dengan ilmu tajwid? Hukum-hukum yang terkait dengan ilmu tajwid tersebut sedikit, sahabat netizen ngopi Ramadan, pembahasan untuk ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ada dalam pelaksanaan mengamalkan ilmu tajwid, dan ketika kita mencari ilmu tajwid itu hukumnya sama-sama wajib. Sama-sama wajib, namun ada perbedaan, ada persamaan, ada perbedaan juga antara Teh Dewi sama Teh Diana. Maaf, Teh Dewi sama Teh Diana sama-sama perempuan, akan tetapi ada perbedaan. Begitu. Si Teh Diana mah misalnya pacarnya si B, kalau Teh Dewi mah pacarnya si A gitu. Sama-sama wajib mencari ilmu tajwid, itu hukumnya wajib, sama mengamalkan atau pengaplikasian ilmu tajwid dalam Al-Quran pun wajib. Akan tetapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau kita mencari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, dan cara pengamalannya fardu ain. Apa itu fardu kifayah dan fardu ain? Sedikit penjelasan. Kita mencari ilmu tajwid, menggali ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah. Seperti gimana fardu kifayah tersebut? Katakanlah di sebuah kampung diwajibkan atau diharuskan menggali ilmu tajwid ke semua orang yang berada di kampung tersebut. Akan tetapi ada satu orang yang belajar ilmu tajwid di kampung itu, maka keharusan bagi orang-orang yang di kampung tersebut sudah terwakili oleh yang satu tadi. Ya, udah terwakili. Jadi tidak dosa walaupun mereka tidak menggali ilmu tajwid karena sudah terwakili oleh satu orang tadi. Akan tetapi ketika pengaplikasiannya ilmu tajwid ke dalam Al-Quran, pengamalannya ilmu tajwid ke dalam Al-Quran itu wajib, yang sangat-sangat wajib untuk semua pembaca Al-Quran. Jadi tidak bisa diwakilkan. Kalau tadi mencarinya bolehlah dikatakan personal, akan tetapi untuk pengaplikasiannya ilmu tajwid ke dalam Al-Quran individu begitu. Diharuskan lah gitu. Diharuskan banget, pokoknya banget pisan lah. Banget pisan. Karena tajwid itu penting ya. Penting, sangatlah penting, karena Al-Imam Ibnu Al-Jazari pernah berkata, membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Maka ketika kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid,
jelas dosa nantinya. Karena apa? Karena takut nanti ada ayat-ayat atau Yang salah kalimat yang salah. Contoh kita yang harusnya dibaca U menjadi I, kan nanti berubah makna arti, ya. menjadi berubah arti. Kenapa saya katakan tadi mencintai Al-Quran itu adalah hal yang istimewa, karena ya dalam Al-Quran itu beribu-ribu manfaat, beribu-ribu pahala. Contoh, ketika kita membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, 10 kebaikan bagi yang membacanya, bagi kita yang selaku membacanya. Apalagi kita contoh Alif Lam Mim, 3 huruf sudah 30 kebaikan. Masya Allah banget Al-Quran ini ya. Berarti cinta yang istimewa itu cinta kepada Al-Quran, nah gitu merenya. Iya, cinta yang istimewa itu cinta kepada Al-Quran, bukan cinta yang sebelah tangan, bukan. Bertepuk sebelah tangan. Kayak main hadroh, bertepuk sebelah tangan, tapi main hadroh mah bagus karena salawatan. Iya betul. Begitu Teh Dewi. Terus Kang, kira-kira ada nggak waktu yang baik gitu atau yang tepat buat membaca dan mengenal dan mencintai Al-Quran ini gitu? Untuk membaca Al-Quran sebetulnya tidak ada waktu yang dikhususkan untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu adalah hal yang sangat istimewa menurut saya tadi juga. Karena apa? Al-Quran mau di berbagai macam tempat pun dibacanya Al-Quran bagus. Dibacanya Al-Quran di berbagai macam situasi pun Al-Quran bagus. Ketika ada orang misalnya yang nikahan dibacanya Al-Quran di sana bagus atau tidak? Bagus. Ketika ada orang yang khitanan dibacanya Al-Quran di sana bagus atau tidak? Bagus. Ketika ada orang yang misalnya Teh Diana baru lulus sekolah, baru lulus wisuda kuliah, senang dengan hati bergembira riang begitu ya, dibacanya Al-Quran sama Teh Diana bagus atau tidak? Bagus, Masya Allah itu. Jadi tidak ada waktu yang diharuskan, mau pagi, siang, sore maupun malam, itu semua waktu untuk membaca Al-Quran sangatlah bagus. Bahkan untuk orang yang sedang patah hati untuk orang yang patah hati pun bagus Teh Dewi. Contohnya misalnya Teh Dewi lagi patah hati nih, lagi diputusin, baru saja diputusin sama pacar, pasti galau kan? Aduh galau kalau bahasa anak mudanya mah apanya? Gamon begitu pemirsa netizen Semak Mis TV yang setia mengikuti ngopi Ramadan ya, begitu gamon katanya Teh Dewi. Gagal online gitu, meren gamon teh. Kayaknya Teh Diana deh. Kayaknya Teh Diana ya. Jangan bilang-bilang atuh. Dia jangan bilang-bilang. Oh, jangan dibilang-bilang ini. Pak, ganti contohnya ke Teh Diana aja yang lagi galau soalnya ini. Misalnya Teh Diana gamon nih, galau misalnya kan nangis aja di kamar atau depan rumah sore-sore sambil nunggu adzan maghrib, ngabuburit sambil metis gitu ya, makan. Ngabuburit gimana ini? Batal tuh. Ngabuburit, oh iya batal. Ngabuburit depan rumah, tapi keadaan hati Teh Diana kacau, lagi terpuruk, gak galau gamonnya galau brutal. Daripada Teh Diana scroll TikTok, TikTokan jedag-jedug ya, mending Teh Diana baca Al-Quran. Apalagi sampai Teh Diana update status di IG atau di WA jomblo nih, senggol dong, gitu kan, gerengseng gitu, gerengseng baru putus nih, ucapin apa gitu ke netizen, tapi lebih tapi baik. Kemarin ya bikin status gitu. Aduh astagfirullah, itu asli itu gitu, aduh fitnah katanya, nggak boleh tadi, nggak boleh, puasa fitnah nggak boleh. itu lebih jahat daripada pembunuhan katanya gitu. Teh Dewi dibela. Yang jomblo dibela ini. Untuk dengan seseorang yang hatinya lagi kacau juga, Al-Quran bagus. Ketika kita atau Teh Diana atau Teh Dewi galau depan rumah, daripada scroll gak jelas, mending baca Al-Quran. Contoh, dibacanya Al-Quran oleh orang yang sedang patah hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
ilaihi raji'un. Bagus atau tidak? Indah. Bagus, indah malahannya karena kata baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada siapa saja yang membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan suara-suara yang merdu. Ya. Lagu saja yang ciptaan manusia, yang bikinan manusia bisa merdu ya Dewi? Iya. Iya, apalagi Al-Quran, masa iya Al-Quran tidak lagu merdu. Iya. Contohnya kemarin masih ada di sini. Gamon teh ya. Kayaknya ini yang gambarnya. Iya, yang gamon. Siapa ini tuh yang gamon? Aduh, sebetulnya gamon siapa gitu. Jadi intinya meren daripada mencintai orang yang salah, lebih baik mencintai Al-Quran. Karena apa? Mencintai orang yang salah itu sakitnya untuk kepala nyeri gitu kalau kata orang Sunda mah. Itu yang lalu mah dah biarlah berlalu Teh Diana. Iya, betul. Karena masa lalu itu bukan juga, apalagi Teh Diana memaksa untuk melupakan masa lalu. Iya. Lebih baik Teh Diana membaca Al-Quran. Karena apa? Karena masa lalu itu bukan untuk dilupakan, akan tetapi untuk diingat dengan persepsi yang tidak menyakitkan. Iya, begitu. betul. Untuk menjadi pelajaran lah Untuk gitu. menjadi pelajaran begitu. Lanjut ke tahapan mencintai Al-Quran, ke tahapan yang kedua dengan cara menghafalnya, Teh Dewi. Begitu, menghafalnya. Bagaimana dengan cara menghafalnya? Menghafal Al-Quran itu menurut saya gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit. Gampang-gampang Apa sulit. tuh? Gampangnya dan sulitnya apa gitu? Ketika gampangnya itu Al-Quran, misalnya kita menghafal Al-Quran dari ayat 1 sampai ayat 5. Wah, segini mah udah lama juga. Pasti hafal. Nah, nggak bisa kayak gitu. Suka yang dibacanya mudah nih, gampang hafal, akan tetapi berapa selang menit kemudian lupa lagi. Akan tetapi kita ini kayak bakalan sulit banget gitu ayatnya. Pas kita coba dihafal ayat tersebut, tahunya gampang masuk sama hati sama otaknya juga begitu. Yang penting pakai hati lah gitu, pasti hati. bakal tetap ada gitu kalau pakai hati mah. Ya karena judulnya juga mencintai Al-Quran, mencintai karena setiap yang mencintai itu harus memakai hati. Iya, mencintai si dia pun pemirsa memakai hati ya. Masa Al-Quran tidak? Aduh. Begitu lah. Betul. Nah, kalau untuk pertanyaan yang tadi, adakah waktu untuk membaca Al-Quran? Adakah waktu yang dikhususkan untuk membaca Al-Quran? Menurut saya tadi tidak ada waktu yang dikhususkan untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi ketika kita menghafal, di sini ada waktu yang dikhususkan untuk menghafal Al-Quran. Di mana tuh, Bang? Menurut pengalaman saya pribadi, Al-Fakir Muhammad Maudidin, pengalaman saya juga menghafal yang menurut saya bagus, yang menurut saya gampang diserap oleh hati sama pikirannya juga sama otak. Di waktu sebelum subuh dan sesudah subuh itu untuk menghafal Al-Quran. Oh ya, menghafal Al-Quran itu terbagi dua. Apa tuh, Kang? Ada menambah hafalan dan juga ada mengulang hafalan. Untuk menambah hafalan, waktunya yang saya katakan sebelum subuh atau sesudah subuh. Kalau di siang hari sesudah duhur sekitar jam 1:30 itu bagus untuk menghafal Al-Quran. Dan waktu malam sebelum tidur untuk mengulang hafalan bagusnya di waktu jam 10 pagi dan habis asar dan juga sebelum tidur. Sebelum tidur itu bisa digunakan dua metode. Iya. Bisa dipakai menghafal dan mengulang gitu. Bisa dipakai nambah hafalan juga. Iya, betul. Begitu untuk mencintai Al-Quran begitu. Ya begitulah untuk mencintai Al-Quran. Yang pertama dengan cara membacanya. Yang kedua menghafalnya. Yang ketiga mengkajinya. Yang keempat atau yang terakhir mengamalkannya. Mungkin sahabat netizen ngopi Ramadan ngobrol perkara Islam. Untuk kali ini pembahasan mengenal dan lebih mencintai Al-Quran mungkin saya cukupkan sekian. Adapun dua soal lagi yang belum terpecahkan ya Teh Diana, Dewi,
yang mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Mungkin di lain kesempatan saya bisa bertemu lagi dengan sahabat semuanya yang Amin. berada di rumah atau dimanapun begitu, Teh Diana dan juga Teh Dewi. Kembali. Oh kembali ya. Balik tadi. Terus lupa soalnya keingat ini wae, keingat kini begitu. Padahal begitu. bertiga di sini. Iya, padahal bertiga, 4 sama kameramen. Aduh. Ya, sahabat, mungkin dicukupkan sekian pembahasan kali ini, pembahasan untuk mengenal dan lebih mencintai Al-Quran. Mohon maaf bila saya ada tutur kata atau perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada hati-hati pemirsa di rumah. Mohon dimaafkan, itu adalah semata-mata dari kebodohan saya pribadi ataupun ada kebaikan manfaat dari pembicaraan yang tadi, itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Saya Al-Fakir Muhammad Mulidin Nur Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Teh Dewi, banyak hal yang bisa kita dapat dari obrolan tadi gitu, bahwasanya cinta yang istimewa itu adalah mencintai Al-Quran. Dan karena waktunya sudah mau buka ya Teh Dewi, jadi kita tidak berlama-lama mungkin ya, kita tutup saja dan berjumpa lagi bersama kita di mana Teh Dewi? Di acara Ngopi Ramadan, Ngobrol Perkara Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, kita kedatangan siapa nih? Kali ini tamu dari mana nih? Aduh, wajah-wajah alumni tahun berapa gitu ya? Apakah terlihat tua? Aduh.